Welcome back to Arci Cakas, Arti Caka Podcast. Podcast yang membahas seputar perkuliahan arsitektur di Atmajaya Yogyakarta. Di sini sudah bersama saya Alin Dewayanti dan partner saya. Dan saya Josus Alessandro. Nah, kemarin nih Jos, kita udah bahas tentang klaster-klaster yang menarik Iya, nih. bener nih. Nah, kita ini bakal lanjut tentang penjelasan klaster buat studi desain dan riset arsitektur. Iya, bener. Oke. Kemarin kita udah bahas apa aja, Jos? Kita kemarin itu udah bahas klaster neuroarsitektur, desain dan teori, urban design dan landscape arsitektur, sama housing settlement. Nah, kira-kira kamu tertarik yang mana, Jos? Kalau aku yang housing settlement sih, yang dibawain sama Bapak Atmaji kemarin. Kalau kamu apa, Lin? Aku sih belum tahu, soalnya kayaknya kedepannya ini bakal ada klaster-klaster yang menarik nih Oh iya, kayaknya. masih ada Iya, 3 lagi ya? iya. Oke. Jadi untuk teman-teman yang sedang berada di semester 6, harus banget nih dengerin podcast ini nih. Kali ini tuh kita lagi kedatangan tamu spesial nih, Lin. Wah, siapa, Jos? Nah, kita lagi bersama Ibu Dr. Vincentia Reni Vita Surya, Sarjana Teknik, Magister Teknik sebagai dosen arsitektur Atmajaya Jakarta. Selamat datang Bu di Arti Caka Podcast. Bagaimana kabarnya Bu? Baik sekali. Iya, berarti udah siap ngajar offline ya Bu? Siap. Itu nanti untuk prosedurnya offline gimana itu Bu? Untuk proses perkuliahan Iya, ya. benar. Nah, kalau untuk proses perkuliahan itu karena kita memang diminta untuk tetap fleksibel ya, artinya di samping mewadahi teman-teman yang memang bersedia untuk luring, kita juga menyediakan fasilitas dengan model hibrid untuk teman-teman yang tidak bisa menghadiri perkuliahan secara luring dengan alasan-alasan yang khusus begitu, sehingga pihak kampus, Bapak Ibu dosen, kita semua sudah siap untuk itu. Gitu. Nah, kita nggak sabar banget nih Bu. Kita kan Iya. angkatan 20 nih, Iya. baru-barunya COVID, Iya. belum sempat ke kampus. Ini aja baru pertama kali loh Bu kita ke kampus. Baru pertama kali ketemu. Iya. Iya, baru pertama kali ketemu juga. Pastinya kampus ini prokesnya ketat ya, Bu, kalau kita mau masuk kampus. Iya. Betul. Nah, ngomong-ngomong soal klaster nih, teman-teman, banyak banget kan yang bertanya tentang klaster kultur and tourism arsitektur. Nah, sekarang kita bersama Bu Reni mau bahas tentang klaster and tourism arsitektur. Klaster ini tuh sebenarnya apa sih Bu? Artinya? Bedanya mungkin ya. Iya. Iya. Jadi gini, mungkin saya cerita sedikit dulu ya. Jadi kenapa kok sekarang teman-teman diminta untuk memilih begitu ya dari berbagai klaster yang menjadi bidang dari Bapak Ibu dosennya. Salah satunya supaya nanti ke depan teman-teman bisa lebih spesifik mendalami bidang ilmu yang sesuai dengan minat teman-teman. Nah, yang disediakan oleh kami ini memang mewadahi Bapak Ibu dosen yang memang punya keahlian di bidang itu. Jadi kita punya 7 klaster, ini memang masing-masing punya keunikan, punya bidang keahlian yang beraneka ragam. Harapannya supaya nanti teman-teman punya pilihan lebih banyak ya. Nah, itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua kaitannya dengan culture and tourism. Jadi ada dua ya. Kalau klaster ini memang kita akan bahas 2 hal. Tapi penekanannya memang dari 2 sisi itu lebih banyak ke unsur turismenya. Kenapa turism ya? Karena sebetulnya kalau dilihat dari tren yang ada sekarang, turism ini kan menjadi salah satu yang bisa dikatakan tren begitu ya, atau menjadi kebutuhan dari banyak orang begitu. Jadi wisata itu menjadi sesuatu yang orang lain butuhkan di samping kebutuhan-kebutuhan yang utama. Pertama itu, kemudian yang lain kita juga melihat bahwa sebetulnya di bidang kita arsitektur ini sangat terkait dengan bagaimana kita nanti mempersiapkan fasilitas-fasilitas pendukung untuk pengembangan pariwisata. Apalagi Indonesia ini menjadi salah satu negara yang memang punya keunikan wisata yang spesifik ya. Kita punya banyak sekali objek wisata yang memang punya kelas dunia begitu ya, seperti yang baru-baru ini ada Ngelanggeran itu juga dinobatkan menjadi salah satu yang
unik begitu ya bentang alamnya. Belum lagi Bali dengan Iya. Jatiluwe begitu dan macam-macam. Sehingga dengan potensi yang ada, dengan kondisi kita sekarang, wisata menjadi sesuatu yang penting ya. Jadi itu yang membuat klaster ini menjadi sesuatu yang unik gitu. Berarti arsitek itu tentunya pasti bisa terjun juga di pariwisata ternyata ya Bu ya. Bisa sekali karena memang pada akhirnya bagaimana ilmu kita bisa terapkan di situ itu ada sesuatu yang bisa kita pertimbangkan menjadi sesuatu yang menyeimbangkan. Karena begini, kalau kita hanya melihat pariwisata dari sisi ekonomi misalnya ya, kita hanya melihat bagaimana dia mendatangkan devisa, mendatangkan pendapatan, meningkatkan kesejahteraan dan sebagainya. Tetapi terkadang kita lupa bahwa objek wisata itu kan melekat pada satu setting fisik ya, satu setting lingkungan yang kondisinya itu pasti punya keterbatasan ya. Kalau di mata kuliah, kalau teman-teman 2019 ya kemarin sempat mendapatkan mata kuliah tapak lingkungan, kita melihat bahwa tiap tapak itu punya daya dukung yang pasti ada batasannya. Nah, kalau kita terjun di bidang itu, maka kita sebagai arsitek kita bisa membantu untuk ini jangan sampai overload loh, jangan sampai nanti ada fenomena over tourism ya, yang kemudian dampaknya ke mana? Dampaknya ke setting fisik. Nah, peran arsitek sangat penting di situ karena kita sekaligus menjadi kontrol bagaimana supaya nanti desain satu kawasan pariwisata, satu fasilitas wisata itu bisa sejalan dan seimbang untuk masa depan. Gitu. Tidak hanya untuk kondisi saat ini. Ya, itu. Wah, menarik sekali ya Jos. Berarti peran arsitek ini sangat penting banget ya. Benar-benar. Biar nggak, kalau misalnya lagi musim liburan terutama ya Bu, jadi tidak terlalu padat. Lebih ke bagaimana nanti kita mempersiapkan fasilitas-fasilitas itu supaya dia bisa tetap sustain dengan kondisi existingnya. Iya. Begitu. Kalau kita boleh tahu nih, Bu, siapa aja yang memberi materi dalam klaster ini? Ya, di klaster ini kita punya 5 dosen yang masing-masing punya kepakaran yang hebat ya di bidangnya masing-masing. Jadi di samping saya sendiri ada Ibu Ana Budianti, Dr. Ana Budianti, kemudian ada Ibu Lucia Asdra, kemudian ada Bapak Rahmat Budiarjo dan Bapak Sidi Pramudito. Jadi kami berlima. Nah, apa saja yang menjadi keunikan, kami juga di samping melihat pariwisata secara general, begitu kita juga melihat dari berbagai aspek. Salah satunya dari sisi perilaku, ya, dari sisi budaya, ya, bagaimana tradisi, bagaimana kearifan lokal itu bisa kita wadahi. Kemudian juga dari sisi teknologi, ya, bagaimana supaya kemajuan teknologi ini juga dimanfaatkan untuk pengembangan pariwisata, ya, seperti pengadaan atau bagaimana desain untuk creative hub begitu, terus kemudian pusat-pusat informasi wisata ya, dan keunikan-keunikan dari satu daerah ya. Jadi ini bisa menjadi sesuatu yang kita angkat juga untuk itu. Ya. Lalu ini Bu, untuk teman-teman semester 6 ini kan pasti ada yang mau ambil klaster ini kan Bu. Nah, syarat apa aja sih Bu yang harus ada atau persiapan apa yang disiapkan mahasiswa untuk masuk ke klaster ini Bu? Ya, yang pasti syaratnya itu gampang. Suka main. Suka liburan gitu ya Bu? Suka liburan, suka main, ya, suka tamasya. Gampang ya. Iya. Jadi kalau suka main, suka liburan, suka tamasya, pasti tahu tempat wisata yang enak, yang nyaman, yang punya nilai, yang berkesan itu seperti apa, ya kan? Nah, jadi itu modal utamanya itu aja gitu. Nah, kalau sudah seneng kemudian bisa merasakan, oh saya kalau datang ke tempat wisata ini itu kok beda ya dengan datang ke tempat wisata yang lain begitu. Oh, atau saya datang ke satu kota ini kok saya merasakan ada satu aspek yang berbeda tradisinya dengan tempat yang lain. Nah, itu udah jadi modal. Nah, gitu.
Tuh teman-teman untuk yang semester 6 nih, Gampang ya, suka mumpung main aja Iya. ya. mumpung masih liburan nih, bisa liburan dulu kemana? Jadi Ya. rekomen. Oke. Karena kami berlima semua suka main. Tapi COVID main juga nggak Bu? Mainnya Lagi virtual pandemi. sih. Oh virtual. Iya, sayangnya ya. Jadi Iya. kayak kemarin ya yang bisa kita lakukan ya akhirnya minta tolong teman-teman ya untuk mungkin 2021 yang kemarin dapat apresiasi estetika ya bersama dengan teman-teman yang lain, yaitu kita coba tuh icip-icip virtual tour ke Roma, virtual tour Iya. ya. Tapi Jadi seperti itu. lebih enak langsung kalau Lebih enak liburan. langsung betul, betul. Ya mudah-mudahan segera ya. Iya amin Bu. Betul ya. Oke. Oke, mungkin dari Bu Reni ada materi yang akan disampaikan? Ya, mungkin sedikit saja saya ingin cerita dikit ya tentang sebetulnya kurang lebih apa saja sih yang dikerjakan oleh klaster kami dalam semester-semester kemarin ya, karena ini kita kurikulum baru ya, Iya. Iya. sehingga kemarin yang sempat berjalan dalam klaster itu baru proposal dan kerja praktek studio. Jadi ini sedikit alat studio ya, studio desain riset kan belum berjalan. Nah, untuk mungkin di halaman judulnya dulu Mbak. Nah, untuk ini salah satu contoh proposal tugas akhir dari bimbingannya Ibu Ana Budianti. Mas Made ini membuat desain glamping resort pada KAIK Mandalika. Nah, memang penekanan klaster kami lebih ke hal yang terkait itu. Jadi melihat bagaimana fasilitas-fasilitas pendukung untuk pengembangan wisata ini menjadi sesuatu yang bisa kita garap secara serius. Nah, desain glamping ini memang akhirnya menjadi kebutuhan ya, karena KAIK Mandalika sendiri yang dijadikan apa namanya salah satu kawasan eksklusif ya untuk sirkuit, tidak hanya untuk itu ya, dengan adanya fasilitas itu wisata tumbuh begitu, sehingga sudah ada master plan yang menyeluruh dan ini menjadi salah satu bagian yang kemudian dikembangkan oleh Mas Made ini dengan glamping. Nah, mungkin masuk ke konsepnya. Saya nggak akan terlalu cerita banyak karena ini juga belum masih dalam tahap ya. Jadi apa yang menjadi penekanan kita itu adalah bagaimana nanti apa namanya potensi alam itu bisa kita manfaatkan dengan baik ya. Sekali lagi untuk pengembangan wisata begitu, tetapi berbasis keberlanjutan ya. Jadi tidak hanya melihat dari sisi sesaat tapi juga dari sisi jangka panjang ya. Kemudian yang selanjutnya jadi melihat itu, kemudian terus ya, jadi kemudian bagaimana respon desain itu terhadap kondisi existing itu menjadi penting, apalagi ini menjadi salah satu kawasan yang nantinya akan eksklusif begitu, sehingga perancangan yang menyeluruh dan yang berbasis lingkungan itu menjadi sesuatu yang penting. Nah, ini produk tugas akhir. Kalau untuk belum selesai ya, tapi masih dalam tahap proposal, baru akan studio di semester yang akan datang. Kemudian yang selanjutnya mungkin yang kemarin kita jalankan adalah kerja praktek. Jadi sedikit cerita bahwa kerja praktek kami ini merupakan kerja praktek yang merupakan kerjasama dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman. Jadi kita memang diminta untuk membantu mendampingi masyarakat untuk menyiapkan master plan pengembangan desa wisata. Kemarin kami membantu persiapan master plan ini untuk 4 desa wisata. Ya, salah satunya itu adalah desa wisata Ketingan. Ini dikerjakan oleh teman-teman angkatan 2018, mungkin bisa diturunkan terus ya desainnya langsung ke belakangnya. Jadi kita melihat bahwa potensi lokalnya Ketingan ini adalah burung kuntul yang memang dia pada musim-musim tertentu akan datang ke sana untuk berkembang biak begitu. Sehingga ini menjadi sesuatu keunikan yang luar biasa. Karena tidak semua lokasi itu
menarik bagi burung tersebut untuk melakukan perkembangbiakan ya. Jadi ini menjadi sesuatu yang unik yang kemudian kita jadikan penekanan untuk mengembangkan desa wisatanya. Mungkin langsung ke bawah aja Mbak, agak panjang gitu ya. Ke produk akhir ini terus. Nah, jadi terus. Nah, penekanannya lebih pada ekoturisme ya. Jadi bagaimana pengembangan wisata ini dikaitkan juga dengan ekologi setempat sehingga keberadaan sawah itu tetap dipertahankan, keberadaan habitat alam ya, bentang alam itu tetap diusahakan bisa saling menunjang dengan pengembangan wisata. Ya, terus jadi kita menyediakan fasilitas wisata itu berupa penangkaran burung, kemudian ada mini galeri juga untuk menjadi tempat bagi wisatawan melihat bagaimana burung-burung di sana itu bisa pada musim-musim tertentu ya, ini tidak dilakukan pada setiap saat begitu, mereka berkembang biak di sana. Kemudian kita dukung juga dengan fasilitas-fasilitas seperti pusat informasi, kemudian untuk mini galeri, dan kemudian ada beberapa juga yang ini kita rencanakan tidak menggusur atau tidak memindahkan kondisi existing karena lokasi persawahan itu menjadi sesuatu yang harus dipertahankan sehingga fasilitas-fasilitas itu kemudian dibuat di atasnya begitu ya, dengan harapan supaya kondisi persawahan alamnya ini bisa tetap terjaga. Dan kemudian kita berikan tambahan juga untuk fasilitas-fasilitas yang bisa mendukung aktivitas dari wisatawan ya, seperti trekking, kemudian melakukan aktivitas-aktivitas yang lain. Ya mungkin itu sedikit yang bisa saya ceritakan, kurang lebih produk untuk di klaster kami seperti itu ya. Ya, kelihatannya menarik ya Linda ini. Desainnya ini mempertahankan lingkungan sekitar ya Bu? Iya, betul. Tidak mengubah lingkungan sekitar. Ini sama aja libur-libur sambil belajar ini. Iya benar. Betul. Tapi kita ini masih ada satu klaster lagi nih ya Linda. Iya, yang saling berkaitan dengan klaster ini tentunya. Sebelum lanjut ke klaster ini, kami mau mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rini karena sudah menyeluangkan waktunya di sela-sela kesibukan. Terima kasih ya Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama, sukses selalu. Iya, amin Bu. Sukses Semangat juga dan Bu. sehat. Iya. Ya. Oke. Terima kasih Bu. Ya. Kembali lagi di Arti Cakas, Arti Cakap Podcast. Dengan saya Alin Dewayanti dan partner saya. Dan saya Joshua Alessandro. Nah langsung aja kita bahas klaster berikutnya bersama Bapak Trias Mahendarto, Sarjana Teknik Magister Arsitektur. Ya gimana kabarnya Pak? Baik. Ada tambah kesibukan lagi nggak Pak setelah pandemi ini Pak? Setelah pandemi ya kesibukan dalam hal di luar mengajar gitu Pak. Karena saya juga sebagai arsitek yang berprofesi, berarti saya juga ada beberapa kegiatan mungkin di luar pengajaran seperti beberapa proyek yang sedang saya kerjakan. Tapi ya mungkin karena saya mewakili History and Heritage, sayangnya itu tidak sesuai dengan klaster saya. Jadi itu lebih kepada proyek renovasi dan landscaping. Tapi lumayan ya Pak buat mengisi waktu-waktu luang. Sebetulnya ya, jadi kita bisa mengisi waktu sekaligus untuk karena kita kan pandemi ini ada banyak waktu ya, kita lebih bebas dalam segi pengaturan waktu, jadi kita bisa mengatur ulang apa yang harus dilakukan, apa yang harus dipelajari ulang. Apalagi misalkan kalau saya secara pribadi kan saya akan melanjutkan ke S3, nah itu juga nanti harus membagi waktu yang lebih banyak antara kemarin saya masih mendapatkan beban pengajaran, tetapi setelah ini lebih fokus kepada studi S3 saya. Kalau boleh tahu di mana Pak studi S3-nya? Saya kebetulan kembali ke kampus S2 saya di Politecnico di Milano, di Milan, di Itali. Oh iya. Nah,
Tadi ngomong-ngomong soal klaster nih Pak, kita kan sudah membahas tadi tentang klaster kultur and tourism arsitektur. Nah, sekarang apa sih Pak bedanya dengan klaster history yang Bapak ampu ini Pak? Sebetulnya sangat berhubungan ya. Jadi setiap klaster itu kan ada memiliki semacam irisan ya. Terutama mungkin tadi dengan klasternya Bu Reni yang culture ya, karena itu Iya. kan ada kebudayaan. Nah, kalau history itu kita lebih kepada eh, kebudayaan, tapi kita melihat dari segi sejarahnya. Sejarah tapi dalam sudut pandang arsitektur. Iya. Dari sudut pandang arsitektur itu lebih kepada misalkan bangunan atau dari segi urban fabrik. Jadi kita tidak terbatas kepada bangunan saja, tetapi juga kawasan dan juga dari segi sosial, segi budaya juga. Berarti lebih melihat ke sejarahnya ya Pak ya? Tidak terbatas juga, jadi ada sejarahnya. Jadi kita dari segi pendekatan sejarahnya iya, dari segi pendekatan desainnya juga, apa namanya, pendekatan arsitekturnya itu juga menjadi salah satu penekanan dalam history and heritage. Jadi sejarah, terus tadi heritage, jadi cagar budaya juga, terus pendekatan dalam kita memproses desain juga. Berarti cakupannya lebih luas nih ya Pak? Lebih luas tetapi ada batasan. Jadi kita harus ada kaitan dengan sejarah, harus ada kaitan dengan cagar budaya, harus ada kaitan dengan misalkan kebudayaan yang ada di lingkungan tersebut. Baik. Kalau boleh tahu siapa aja Pak yang memberi materi nanti? Jadi nanti akan ada, sebetulnya kami berempat, tapi nanti karena saya kebetulan studi lanjut nanti akan dibantu oleh Pak Mar, lalu Pak Jarot dan Pak Yosep. Jadi masing-masing memiliki kemampuan dan pengetahuan yang cukup mendalam dalam segi sejarah dan juga dari segi bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada cagar budaya. Iya. Nah ini kan dosennya banyak nih Pak, pasti ada spesialisnya masing-masing. Kita boleh tahu nggak Pak spesialis tiap dosennya itu dalam satu klaster apa Pak? Secara garis besar sih kita cenderung sama ya, jadi kita juga mempelajari mengenai sejarah, kita sama-sama mempelajari mengenai cagar budaya, ada beberapa pengalaman juga mengenai pengolahan cagar budaya. Lalu Pak Mar juga tergabung dalam salah satu dewan yang mengurus mengenai cagar budaya di Jogja. Lalu Pak Jarot itu juga dari disertasi sampai ke sekarang pun dia juga concern kepada sejarah. Pak Yosef dan saya juga sama. Jadi secara garis besar kami memiliki pemahaman dan pengalaman yang cukup bagi kami untuk membantu membimbing mahasiswa untuk berjalan di klaster History and Heritage ini. Terus ini kira-kira apa aja sih Pak yang dipelajarin dalam klaster ini Pak? Seperti tadi yang saya sampaikan, jadi kita mempelajari kan History and Heritage, jadi lebih kepada sejarah dan cagar budaya. Jadi preservasi, konservasi, lalu sejarah mengenai pembangunan yang ada, kawasan yang ada. Jadi kita itu yang akan kita pelajari secara garis besar. Lalu bagaimana cara kita mengolah bangunan bersejarah, melindunginya, itu yang akan menjadi salah satu concern kami. Revitalisasi, lalu pendekatan-pendekatan yang berhubungan dengan konservasi dan preservasi, misalkan memasukkan bangunan baru ke dalam bangunan lama, mengolah interior dari bangunan yang bersejarah. Nah, itu salah satu hal yang mungkin bisa masuk ke dalam dari segi desain, dari segi penelitian itu sangat banyak. Jadi kan kita Indonesia itu memiliki banyak bangunan-bangunan bersejarah. Terus dari segi tiap daerah pun memiliki sejarah yang berbeda-beda. Jadi itu merupakan potensi yang sangat besar untuk bisa diolah dari segi penelitian maupun dari segi desain di dalam klaster. Nah, mengenai definisi yang Bapak jabarkan secara garis besar ini Pak, ada nggak sih Pak tujuan tersendiri dari klaster ini dan sepenting apa untuk kita sebagai mahasiswa gitu Pak? Jadi tujuan utamanya, jadi kalau arsitektur itu kan kita lebih cenderung melihat sebuah lokasi yang kosong ya. Biasanya kan kita kemudahannya di situ. Tetapi kalau dari History and Heritage itu kita memiliki salah satu ada karakter yang sudah ada dari sebuah bangunan atau sebuah kawasan. Nah, karakter itu yang harus kita pertahankan. Jadi itu salah satu kekhasan dari cluster History and Heritage. Jadi kita memiliki karakter
yang harusnya dipertahankan atau malah menjadi landmark atau fokus dari apa yang akan kita olah. Jadi karakter itu tidak menjadi batasan, tetapi itu malah menjadi sesuatu yang kita lindungi dan malah menjadi ciri khas dari bangunan yang akan dibuat atau penelitian yang akan dilaksanakan. Berarti ini klasternya cukup menarik ya Pak ya? Cukup menarik kalau Anda memang tertarik di bidang sejarah misalkan, atau Anda tertarik di bidang kebudayaan, Anda tertarik di bidang bagaimana sih caranya kita mempertahankan bangunan lama atau mengolah bangunan lama ke dalam bangunan yang baru. Jadi kita tidak semata-mata ada bangunan lama terus kita olah ulang, kita pertahankan begitu saja. Itu juga tidak baik kan. Berarti kita hanya membuat ada lokasi kosong yang tidak bermanfaat. Nah, history and heritage itu kita berusaha untuk membuat setiap potensi yang ada, baik dari segi sejarah, sosial, budaya, terutama di bidang dalam sudut pandang arsitektur, itu bagaimana cara kita mempertahankan dan mengolah sehingga potensinya itu tetap berjalan. Mungkin begitu. Berarti bisa dibilang kayak sebuah peleburan budaya gitu ya Pak? Peleburan ya, jadi kita mencoba untuk menjadi jembatan dari masa lalu ke masa kini dan juga harapannya ke masa depan. Jadi kan kita mempelajari masa lalu, apa yang salah, apa yang benar, itu yang kita pertahankan di masa kini dan ke masa depan. Jadi itu juga salah satu fokus dari cluster history and heritage. Kita mempelajari masa lalu, kita melihat apa yang sudah mereka lakukan, kelemahan dan kelebihannya apa. Nah, itu bisa kita olah untuk masa depan. Menarik banget nih. Menarik sekali ya Jos. Yang suka sejarah mungkin boleh nih masuk Boleh sini. masuk ke sini. Yang suka sejarah, yang ingin mengembangkan pengetahuan mengenai sejarah gitu, suka membaca, itu juga cukup menarik untuk bisa bergabung. Mungkin ini ada pertanyaan terakhir Jos. Iya benar, ada pertanyaan terakhir ini Pak. Penting ya ini kayaknya. Iya, paling penting buat kita yang mahasiswa yang semester 6 sih terlebih pentingnya. Nah, ini ada bagaimana kriteria kita agar dapat masuk ke klaster itu, Pak? Jadi, semoga saya bisa menyampaikan dengan baik. Jadi ada dua hal yang bisa menjadi semacam kriteria utama yang bisa Anda jadikan fokus untuk bisa mendaftar ke dalam STRA ya untuk semester 6 ya. Yang pertama adalah dari segi objeknya, baik itu objek bersejarah, cagar budaya, atau kawasan. Yang kedua dari segi pendekatannya. Jadi pendekatan misalkan kita melakukan revitalisasi atau kita mempertahankan sebuah bangunan. Jadi kita dari segi objek dan dari segi pendekatan yang berhubungan dengan konservasi, preservasi, dan sejarah dan cagar budaya di arsitektur. Nah, itu yang menjadi salah satu kategori utama untuk memilah ya apakah ini memang cocok masuk ke dalam klaster kita atau tidak. Nah, menarik banget nih teman-teman klaster history ini. Mungkin bagi teman-teman yang suka membaca, suka sejarah, atau mau meluaskan pengetahuan tentang sejarah ya Pak ya, bisa masuk klaster ini. Mempelajari ya macam-macam kan, kita banyak sekali yang bisa kita pelajari dari masa lalu. Tetapi tidak jadi klaster history and heritage itu tidak terbatas pada sesuatu yang kuno, sesuatu yang lama gitu kan, itu tidak dibatasi. Jadi yang berhubungan dengan tidak hanya bangunan tetapi dari segi perkembangan sejarah itu kan terus berjalan. Nah, itu juga masuk ke dalam klaster kami. Ya, mungkin untuk teman-teman yang mau masuk sini tolong dapat dipahami pembahasan tadi ini supaya nanti pas masuk itu sudah mempersiapkan gitu ya Pak. Betul. Nggak bingung juga ya Gus. Iya benar. Betul. Tapi jangan takut juga kalaupun misalkan Anda hanya suka objek tertentu, maksudnya ada cagar budaya misalkan yang paling gampang di Jogja, misalkan Anda suka dengan keraton atau salah satu kawasan di dalam keraton, nanti ini objek yang akan dibahas. Nanti mungkin kami sebagai dosen pengampu di Cluster History and Heritage bisa memberi masukan kira-kira apa sih yang bisa diolah, apa yang sudah pernah diolah, apa yang belum diolah, sehingga apa yang Anda lakukan itu fokusnya memang di objek itu Anda suka, ya itu kita bisa kembangkan. Atau Anda pendekatan apa, ya pendekatan itu yang nanti kita akan memiliki pengetahuan kira-kira ada objek mana sih yang kira-kira cocok dengan yang Anda usulkan. Nah, jadi itu jangan takut juga Anda hanya tahu objeknya atau Anda hanya tahu pendekatannya. Jadi tiap dosen juga akan melakukan pembimbingan secara baik terhadap
masing-masing dosen mahasiswa yang mendaftar. Berarti untuk teman-teman jangan takut karena dosennya akan membimbing Iya. dari awal gitu ya Iya. Pak. Ya, kalau memang ada kesulitan, karena ini kan memang klaster ini kan baru ya, jadi mungkin ada kesulitan. Nah, itu mungkin kami sebagai dosen memiliki dasaran yang cukup baik untuk bisa melakukan pembimbingan dari segi pengalaman dan dari segi pengetahuan. Mungkin perlu beradaptasi juga ya Pak itu. Betul, karena kan ini spesifik baru ya. Iya. Nggak- Kalau dulu kan secara general, tapi sekarang udah spesifik ke topik tertentu. Nah, itu mungkin akan ada komunikasi yang baik kok. Mungkin cukup ya Jas. Iya, cukup Lin. Jadi nggak cuman 2 klaster ini yang bakal kita bahas, masih ada beberapa klaster. Jadi teman-teman harus tetap ngikutin di Aricaka Podcast. Untuk info tentang klaster-klaster tersebut, teman-teman bisa cek di Instagram @arsitektur.uaj. Nah, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih buat Bapak Trias Terima kasih. yang sudah meluangkan waktunya datang ke podcast ini. Terima kasih banyak ya Pak ya. Sehat Sama-sama. selalu Pak. Ya, terima kasih juga diberi kesempatan. Iya, terima kasih Oke. Pak. Sampai jumpa di podcast yang akan datang. Bye bye.